Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Untuk sumber informasi dari konten kali ini berasal dari kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi. Selamat menyaksikan. Salam rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang makhluk surgawi yang dikenal dengan nama seraf dalam bentuk tunggal ataupun serafim dalam bentuk jamak. Serafim adalah salah satu makhluk surgawi yang dituliskan dalam kitab suci. Serafim disebutkan dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian dituliskan. Pada tahun kematian Raja Uzia, maka aku melihat Tuhan duduk di sebuah takhta, tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi tempat suci. Di atasnya ada para seraf yang berdiri. Padanya ada 6 sayap untuk masing-masing, dengan 2 sayap menutupi wajahnya, dan dengan 2 sayap ia menutupi kakinya, dan dengan 2 sayap ia terbang. Dan yang ini berseru kepada yang itu dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Tsebaot, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan berguncanglah alas ambang pintu, karena suara dari Dia yang memanggil, dan bait itu dipenuhi dengan asap. Kemudian aku berkata, celaka bagiku, karena aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir, oleh karena mataku telah melihat Raja Yahweh Tsebaot. Kemudian terbanglah kepadaku salah satu dari para seraf itu, dan ada bara dalam tangannya yang diambil dengan sepit dari mezbah. Dan dia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu dan menyingkirkan kejahatanmu, dan dosamu telah ditutupi. Dalam kitab ini menuliskan tentang penglihatan Nabi Yesaya yang melihat Tuhan duduk di sebuah takhta, dan juga para serafim yang menyembah Tuhan dengan mengucapkan kedusah. Dalam kitab ini juga menggambarkan penampilan dari serafim, yaitu memiliki 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi wajah, 2 sayap untuk menutupi tubuh, dan 2 sayap untuk terbang. Selain itu juga, dalam kitab tersembunyi lainnya juga menuliskan tentang makhluk surgawi serafim ini, seperti yang tertulis dalam kitab Kerajaan Surga. Makhluk surgawi serafim dikatakan memiliki pemimpin atas mereka yang bernama Seraphiel. Pada video selanjutnya, admin akan membahasnya. Para serafim memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan siang hari dan pada malam hari, dan mereka menyanyikan lagu, pujian, puisi keindahan dan keagungan dengan mengatakan keindahan Raja mereka dengan segala macam pujian dan pengudusan yang dikenal dengan kudus, kudus, kudus. Selain itu juga, serafim dapat diutus Tuhan untuk berbicara dengan para nabi dalam penglihatan mereka. Serafim juga memiliki kemampuan untuk mentahirkan dan menutup pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Sesuai dengan 4 angin dari bumi, Tuhan menempatkan 4 serafim. Sesuai dengan 6 hari penciptaan, mereka memiliki 6 sayap. Ukuran dari serafim dan tinggi masing-masing dari mereka sesuai dengan ketinggian 7 langit. Ukuran masing-masing sayap mereka seperti ukuran semua rakhia. Masing-masing dari serafim diberikan banyak keistimewaan, seperti dapat melihat kemegahan takhta kemuliaan, yang bahkan hayot kudus, Kopanim yang dihormati, maupun kerubim yang megah tidak dapat melihatnya. Sebab semua orang yang memandangi itu matanya menjadi gelap karena kemegahan yang besar.
Mereka juga disebut serafim karena mereka membakar tabel penulisan setan. Setiap hari, Satan duduk bersama dengan malaikat penguasa Roma dan malaikat penguasa Persia, dan mereka menulis kejahatan Israel di tabel mereka dan menyerahkannya kepada serafim agar mereka dapat menempatkannya di hadapan Yang Maha Kudus yang terpuji, sehingga ia dapat menghancurkan Israel dari dunia. Tetapi serafim tahu rahasia dari Yang Maha Kudus yang terpuji, bahwa ia tidak menginginkan agar orang-orang Israel binasa, sehingga apa yang setiap hari para serafim terima dari tangan Satan, mereka membakarnya di api pembakaran di hadapan pemimpin tinggi dan mulia, agar mereka tidak datang di hadapan Yang Maha Kudus yang terpuji, sampai pada saat dia duduk di takhta akhir zaman, menilai seluruh dunia dalam kebenaran. Serafim adalah makhluk surgawi tingkat atas yang juga disebut malaikat berapi-api yang memancarkan api ilahi. Wujud dari serafim juga berbeda-beda, tetapi mereka selalu digambarkan sebagai makhluk surgawi yang berapi. Mereka juga digambarkan memiliki 6 sayap dan selalu menutupi kaki mereka dengan sayap mereka. Mereka adalah malaikat-malaikat hadirat dan malaikat penyembah dan pemuji. Mereka juga dapat menyampaikan pesan dari Tuhan kepada para abdinya. Kepala mereka dan yang paling utama dan tertinggi di antara mereka yang memimpin mereka bernama Seraphiel, seperti yang tertulis dalam kitab Kerajaan Surga. Tidak seperti penggambaran para malaikat lain, bentuk dan penampilan dari serafim digambarkan seperti sosok berapi-api. Namun sebagian serafim memiliki wujud lainnya, yaitu seperti ular, ular naga, dan naga. Dilihat dari bentuknya, jika orang yang tidak mengerti ketika melihat serafim akan mengira bahwa dia melihat siluman atau makhluk jadi-jadian. Apalagi sebagian para serafim memiliki wujud ular. Namun para serafim yang melayani di hadapan Tuhan berbeda dengan para serafim yang jatuh bersama Satan dari surga. Para serafim yang melayani di hadapan Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pada waktu terjadi pemberontakan di surga, pemimpin tertinggi kuasa kegelapan berhasil menyeret sepertiga malaikat di surga dalam pemberontakannya. Dan dalam pemberontakannya, dia berhasil menyeret juga sebagian makhluk surgawi di tingkat serafim untuk ikut bersamanya memberontak melawan Elohim. Salah satu serafim yang berhasil diseretnya ditempatkan menjadi alatnya untuk menguasai para orang-orang pandai yang mencari hikmat dan kepandaian kepada Satan. Serafim yang jatuh ini adalah dalang utama dari penyembahan kepada berhala ular tembaga yang dibuat oleh Musa saat bangsa Israel memuja dan membakar dupa bagi ular tembaga itu. Mereka sedang menyembah serafim yang jatuh itu, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang keempat. Dan sampai sekarang ini, setiap penyembahan berhala yang menggunakan ular sebagai gambaran berhalanya, mereka sedang menyembah serafim yang jatuh itu. Dia memiliki kelicikan untuk menipu dan menyesatkan manusia dengan kuasa, kesembuhan, tanda-tanda dan keajaiban palsu, serta memutarbalikkan kebenaran dengan segala tipu daya. Dia memiliki wujud ular besar bercahaya. Dia memiliki banyak sebutan untuk dirinya. Salah satunya adalah Nehustan, dan dia adalah salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Israel dengan menyembah ular tembaga. Dia juga memiliki wujud ular berkepala 7 dan disembah sebagai dewa. Para serafim yang jatuh kebanyakan memiliki wujud ular, ular naga, dan juga naga. Dalam kitab suci, mereka adalah lawan yang dikalahkan oleh Yahweh dengan pedangnya, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya
pasal 27 ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan, pada hari itu Yahweh akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat atas Lewiatan, ular terbang, bahkan atas Lewiatan, ular yang meliuk-liuk, dan dia akan membantai naga yang ada di laut. Selain bangsa Israel, bangsa-bangsa lain di zaman dulu juga melakukan penyembahan kepada para malaikat jatuh, khususnya para serafim yang ikut terseret waktu terjadi pertempuran di surga. Bukti-bukti sejarah serta peninggalan sejarah menunjukkan bukti penyembahan dan penghormatan kepada sosok serafim yang jatuh dan dipercaya menjadi dewa. Kita dapat melihat peninggalan-peninggalan kuno yang diukir maupun patung-patung dewi bersayap 6, patung dengan wujud ular ataupun naga. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa itu hanyalah patung biasa, tetapi yang sesungguhnya itu adalah penggambaran dari serafim yang jatuh, yang kemudian dihormati dan disembah menjadi dewa. Contohnya peninggalan Asyur dan di berbagai belahan dunia lain, seperti negara di Asia, khususnya Asia Tenggara, banyak dijumpai kepercayaan dan tradisi tentang makhluk-makhluk dengan wujud ular dan naga. Bahkan kepercayaan itu masih ada sampai hari ini, khususnya di Asia, seperti India, Cina, dan juga Indonesia. Bagi kebanyakan orang mungkin akan berpikir bahwa itu hanyalah sebuah gambaran, tetapi sesungguhnya itu adalah bukti penyembahan dan penghormatan kepada para malaikat jatuh, khususnya para serafim yang memberontak dari surga. Manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, banyak disesatkan ke dalam penyembahan kepada berhala. Fakta kitab suci dan sejarah membuktikan, dan bahkan umat pilihan Elohim pun pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam penyembahan. Mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal, tetapi kita menyembah apa yang kita kenal, karena keselamatan datang dari orang-orang Yahudi, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal 4 ayat 22. Demikian penjelasan singkat tentang makhluk surgawi, serafim. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terpujilah Yahweh Tsebaot Elohim Israel, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya.